Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 17, yaitu menghitung luas daerah S dengan menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Ternyata koordinat polar ini cukup baik dalam mengerjakan soal integral karena dirasa tentunya lebih mudah daripada mengerjakannya dalam koordinat kartesius. Oke, kita punya daerahnya itu dibatasin oleh lingkaran ini sama lingkaran R sama dengan 2. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu nih, ini gambar lingkarannya itu kayak gimana. Di lingkaran yang pertama, lingkaran R sama dengan cos theta, pada lingkaran pertama itu adalah 4 R sama dengan 4 cos theta. Kita harus lihat dulu ini dalam bentuk kartesius, ini kayak gimana persamaannya. Caranya tinggal kalikan aja kedua ruas dengan R. Kita punya di sebelah kiri jadi R kuadrat, di sebelah kanan jadi 4R cos theta. Kayak kita ingat kalau R kuadrat ini sama kayak X kuadrat ditambah Y kuadrat itu. Dan R cos theta ini nggak lain adalah si X. Jadi kita tulis kayak gini. Kita kumpulkan variabel yang sama. Kayak gini. X kuadrat dan 4X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Lalu kita lengkapi kuadratnya di sini. Jadi kita ini ditambahkan 4 ya. Tambah Y kuadrat sama dengan, kayak di sebelah kanannya juga berarti ditambahkan dengan 4. Sama dengan 4. Jadi kita punya X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Sama dengan 2 kuadrat. Ini adalah jari-jari yang pusatnya di 2,0 dan jari-jarinya 2. Nah, di lingkaran yang kedua, ini R-nya sama dengan 2. Nah, R sendiri kan nggak lain adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Kayak kita kuadratkan kedua ruas, didapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 2. Nah, sekarang kita gambarin lingkarannya kayak gimana. Gambar lingkarannya kayak gini. Ini yang biru ini lingkaran yang kedua. Yang ini ya. Dan yang hijau ini adalah lingkaran yang pertama. Nah, kita ingin mencari luas daerah, katanya di luar dari lingkaran yang biru, di luar dari ini, dan di dalam yang hijau. Berarti ini daerahnya daerah yang sini. Nah, yang saya arsir warna merah ini. Ini daerah S yang kita cari kayak gitu. Nah, kita lihat juga ternyata si daerah ini kan simetri ya terhadap sumbu X. Daerah yang di atas sumbu X sama yang di bawah sumbu X itu sama besarnya. Jadi kita cukup lihat daerah yang di atas sumbu X aja. Nanti kita kalikan 2. Kayak gitu. Jadi kayak gini. Yang ini, daerah ini nggak lain itu adalah integral lipat dA kayak gitu kan. Nah, sekarang yang kita cari adalah batas R-nya. R-nya itu dari mana sampai mana ini. R-nya dari mana sampai mana dan theta-nya dari mana sampai mana. Kayak gitu. Bisa kelihatan dari sini theta-nya dari mana sampai mana. Ini ya, yang di atas ini. Kita lihat theta-nya sendiri pasti dari sini kan. Theta-nya itu dari 0 ya. Theta-nya sudutnya bisa di sini berhimpit sama sumbu X sampai sini. Sini nih. Yang ini. Dari sini sampai sini. Ini theta-nya. Yang saya arsir kuning gitu. Nah, kita punya batas bawahnya itu 0 dan yang harus kita cari adalah batas atasnya. Ini berapa? Batas atasnya sendiri bisa dicari, kita hanya dengan melihatnya dengan mencari titik potong antara lingkaran hijau sama lingkaran biru. Nah, untuk cari titik potong di antara dua lingkaran itu kita samakan saja 4 cos theta, ini mesti nilainya sama dengan 2. Atau cos theta sama dengan setengah. Atau theta-nya itu nggak lain adalah pi per 3 ya. Jadi batas theta-nya itu dari 0 sampai pi per 3. Nah, batas R-nya sendiri, kita kan sudah tahu tadi R-nya itu dari ini ya. R-nya ini dari sini. Nih, dari sini
sampai lingkaran yang hijau, sini batas lingkaran yang hijau. Jadi R-nya itu, ini kan jari-jarinya yang biru ini kan tadi berapa dapatnya 2 kan. Yang hijau ini jari-jarinya tadi 4 cos theta. Jadi si R ini, batas bawahnya itu adalah 2, dan batas atasnya 4 cos theta. 2 sini R dan batas atas 4 cos theta. Jadi, integral ini bisa kita tuliskan sebagai integral dA. dA itu kan berarti R dr d theta ya. Nah, batasnya R-nya tadi dari 2 sampai 4 cos theta, dan theta-nya sendiri dari 0 sampai pi per 3. Nah, kita tinggal menghitung integral ini buat mencari luas ini, lalu kita kalikan 2 untuk mencari luas keseluruhan ini. Oke, pertama-tama kita kerjakan integral bagian dalamnya dulu. Kita kerjakan integral dari R. R terhadap R diintegralkan, kita punya setengah R kuadrat. Tulis ya di sini, jadi setengah R kuadrat, lalu masukkan batasnya dari 2 sampai 4 cos theta, diintegralkan kembali terhadap theta. Di sini kita punya 0 sampai pi per 3, setengahnya kita faktorkan keluar, kita punya 16 cos kuadrat theta dikurangi 4, lalu kita integralkan terhadap theta. Nah, masih ingat kan integral fungsi trigonometri yang kita sudah pelajari di materi sebelum UTS? Oke, kita ubah. Ini kan bentuknya bisa jadi kayak gini ya. Pakai identitas trigono, ini kita punya 1 plus cos 2 theta per 2 min 4 d theta ya. Kita bagi semuanya dengan, kita kali dengan setengah, jadi didapat integral 0 sampai pi per 3, 8 kali 1 plus cos 2 theta per 2 min 2 diintegralkan terhadap theta. Nah, ini kan kalian udah bisa ya integral ini, saya nggak akan bahas bagaimana mengintegralkannya. Nanti kalian akan peroleh nilainya adalah 2 per 3 pi 2 per 3 pi dikali akar 3. Nah, ini luas yang di atas sumbu X ini. Berarti luas keseluruhannya, jadi luas daerah S. Jadi luas daerah S-nya tinggal kalikan 2 saja. S-nya adalah 2 kali 2 per 3 pi ditambah akar 3, atau sama dengan 4 per 3 pi tambah 2 akar 3. Ini nilai yang kita pengen